Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Oke, taib. Pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 2 yang dianggotakan dengan yang pertama ada Dimas Damoiling, kedua Nur Laila Sayu, dan saya sendiri Novelisa. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Alat Kontrasepsi atau KB dan Sterilisasi. Oke, baiklah. Langsung saja. Adapun yang kami bahas dalam makalah kami yaitu ada beberapa. Pertama yaitu pengertian kontrasepsi itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kontrasepsi itu adalah upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara ataupun menetap sesuai dengan tujuan utama dari sebuah perkawinan tentu tidak lain dengan berkelanjutannya keturunan. Islam pada dasarnya telah menganjurkan umatnya untuk senang berketurunan banyak. Akan tetapi, Islam juga mengizinkan bagi seorang muslim untuk melakukan pengaturan kelahiran jika motivasinya logis dan ada situasi rasional yang mengharuskannya. Seperti pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghalangi atau mengurangi kelahiran, mereka menggunakan cara yang disebut dengan az. Az itu merupakan mengeluarkan air mani di luar rahim ketika terasa akan keluar. Para sahabat sering melakukan itu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kontrasepsi ini juga sering dikaitkan dengan istilah keluarga berencana. Seperti yang kita ketahui bahwa keluarga berencana itu juga mempunyai arti yang sama dengan istilah yang dipakai di dunia internasional, yakni family planning. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Di sini materi kedua yaitu macam-macam alat kontrasepsi. Di sini macam-macam kontrasepsi itu ada dua, ada kontrasepsi yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan. Dan adapun alat kontrasepsi yang diperbolehkan itu ada 10 jenis. Yang pertama yaitu pil yang berupa tablet yang berisi bahan progestin dan progesteron yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium. Yang kedua yaitu suntikan untuk menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal dengan cairan Depo-Provera, Netren, dan Noristerat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu susu KB atau implan. Dia berupa lepomorgestrel. Yang keempat yaitu IUD atau intra uterine device atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, kemudian yang kelima yaitu spermisida, merupakan alat kontrasepsi yang berbahan kimia yang dapat membunuh sperma. Kemudian yang keenam, kondom, alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan karet yang tipis dan elastis. Kemudian diafragma, jenis kontrasepsi yang mencegah kehamilan dengan cara dimasukkan ke dalam vagina. Kemudian vagina pasta atau jelly, dengan prinsipnya vagina pasta ini sama dengan vagina tablet. Kemudian ritim metoda yaitu merupakan metode pantang diri, yaitu memantangkan diri untuk melakukan koitus di masa subur.
Dan yang terakhir yaitu coitus interruptus, adalah dengan menarik penis dari vagina saat sebelum pencemaran sperma sehingga dapat mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Nah, metode inilah yang metode yang paling sederhana atau metode yang paling kuno. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya metode ini yang digunakan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dan yang kedua yaitu alat kontrasepsi yang diharamkan. Nah, di sini terdapat 3 jenis alat kontrasepsi yang diharamkan oleh Islam. Yang pertama yaitu ligasi tuba atau mengikat saluran kantong ovum. Kemudian yang kedua tubektomi atau mengikat tempat ovum, dan yang terakhir yaitu vasektomi atau mengikat atau memutuskan saluran sperma dari buah zakar. Oke, materi yang ketiga yaitu penggunaan alat kontrasepsi ditinjau dari hukum Islam. Di dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, tidak ada nas yang sahih yang melarang ataupun yang memerintahkan penggunaan alat kontrasepsi secara eksplisit. Karena itu, hukum menggunakan alat kontrasepsi harus dikembalikan pada kaidah hukum Islam yang seperti dinyatakan, pada dasarnya segala sesuatu atau perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, selain berpegang pada kaidah hukum Islam tersebut yang di atas, kita juga bisa menemukan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang bisa mengidentifikasikan bahwa dasarnya Islam membolehkan penggunaan alat kontrasepsi. Bahkan terkadang hukum bisa berubah dari mubah, dari boleh menjadi sunnah, wajib, makruh, ataupun haram. Hukum ini bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, juga memperhatikan perubahan zaman, tempat, dan keadaan masyarakat atau negara itu tersendiri. Oke, hukum-hukum itu. Adapun ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan dalil untuk legalitas penggunaan alat kontrasepsi di antara lain adalah berarti yang pertama kayak kekhawatiran terhadap kehidupan atau kesejahteraan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, yakni setelah dilakukan suatu penelitian dan pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercayakan. Di situ juga termasuk firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Kemudian yang kedua yaitu khawatir terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersulit ibadah sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang dilarang justru untuk kepentingan anak-anaknya, seperti yang dikatakan seperti kalam Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Baiklah, kita ke materi yang terakhir yaitu sterilisasi. Adapun pengertian dari sterilisasi itu sendiri, sterilisasi merupakan memandulkan laki-laki atau perempuan dengan jalan operasi, pada umumnya seperti itu, agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Dengan demikian, sterilisasi berbeda dengan cara atau alat kontrasepsi yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja. Berdasarkan teori, orang yang disterilisasikan masih bisa dipulihkan lagi, tetapi para ahli kedokteran mengakui harapan akan tipis sekali untuk bisa berhasil. Adapun sterilisasi pada laki-laki disebut vasektomi atau vasligation, yaitu operasi pemutusan atau mengikat saluran atau pembuluh yang menghubungkan testis dengan kelenjar prostat. Sedangkan sterilisasi pada perempuan disebut tubektomi atau tubalogation, yaitu memutuskan hubungan saluran atau pembuluh sel telur yang menyalurkan ovum dan menutup kedua ujungnya. Oke, sterilisasi baik untuk laki-laki maupun perempuan menurut Islam pada dasarnya haram ataupun dilarang karena ada beberapa hal yang penting. Yang pertama yaitu
sterilisasi, vasektomi atau tubektomi berakibat kemandulan tetap. Kemudian yang kedua yaitu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi. Kemudian yang ketiga itu melihatkan aurat pada orang lain. Pada prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang lain. Tetapi adapun boleh melihat aurat itu diperlukan untuk kepentingan medis, maka sudah tentu Islam akan memperbolehkan karena keadaan semacam itu sudah sampai ke tingkat darurat. Asal benar-benar diperlukan untuk kepentingan medis dan melihatnya sekedarnya saja, seminimal mungkin. Kemudian adapun kemudian metode sterilisasi itu sendiri, yang pertama yaitu tubektomi adalah menghalangi telur melewati saluran telur sehingga tidak terjadi konsepsi dengan sperma. Tubektomi dilakukan dengan cara mengikat kedua saluran telur dapat melalui ligasi langsung pada saluran elektrokoagulasi tuba, pemasangan cincin tuba, pemasangan klip pada tuba. Ketiga cara terakhir dilakukan dengan laparoskopi. Dan yang kedua yaitu vasektomi, artinya adalah pemotongan sebagian saluran benih sehingga terdapat jarak di antara ujung saluran benih bagian sisi testis dan saluran benih di bagian sisi lainnya yang masih tersisa, dan pada masing-masing kedua ujung saluran yang tersisa tersebut dilakukan pengikatan sehingga saluran menjadi buntu ataupun tersumbat. Oke, itulah materi kami dari kelompok 4 dengan judul alat kontrasepsi, FKB, dan sterilisasi. Oke, saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya saya sendiri mengucapkan mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.